Assalamualaikum, selamat pagi semua. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang nggak masuk? Ada Bu. Jangan Bu. Redman sama Dede juga Bu. Bapak mereka. Dede Bu. Dari kita Bu. Amedia Bu. Sebelum mulai, Ibu minta satu orang yang memimpin doa. Bisa? Tahu. Sebelum masuk, ada yang pernah tahu nggak seperti apa? Kalau ada yang tahu ya, angkat tangan. Yang biasa ya, sepengetahuan kalian aja. Yang timbangan usia Ibu. Masih Ibu dari keluarga mungkin perbedaan kata dalam pembagian kerja dalam keluarga ini. Perilaku yang tidak sesuai dengan nilai ketimpangan dan imbang. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Misalnya kalian bisa lihat di sekitar lingkungan sosial kita itu ada misalnya daerah yang selalu siswa yang mudah mendapatkan fasilitas belajar, sementara ada juga yang tidak. Ada perbedaan gaya hidup dalam masyarakat kota sama yang di desa. Ada nggak? Ada Bu. Cinta Bu. Ali belajar Bu. Mantap Bu. Kira gelap Bu. Sebelum masuk ke materi, kita ketahui dulu tujuan dan pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Ibu harap lalu berpartisipasi aktif dalam kegiatan metode pembelajaran Everyone is Teacher ini. Apa itu pengertiannya? Nah, di sini tuh kita akan belajar tentang pengertian, lalu ada bentuknya, contoh dalam kehidupan sehari-hari, ada faktor penyebab dari ketimpangan sosial itu sendiri. Bentuk ketimpangannya yaitu ada dari ekonomi, misalnya itu kayak ketimpangan ekonomi itu dari kelas bawah sama kelas atas. Misalnya kan kebanyakan yang kita ketahui anak pejabat atau balik selain itu gitu. Misalnya, lalu ada dari segi pendidikan, di sini fasilitas pendidikannya di kota lebih mencukupi daripada fasilitas yang ada di pedesaan atau di perkampungan. Lalu ada dari segi sosial, nah di sini itu PRT atau kepala desa di kampung-kampung sama bawahannya itu pembangunan di kota yang kita tahu kan kalau misalnya di Pontianak nggak ada yang jelek lah, kayak hampir di tengah kota. Tapi kalau misalnya kita di kampung itu kebanyakan malah jalannya bagusnya yang dikit gitu. Kalau di sini kan lebih sedikit yang jeleknya. Iya. Lanjut ke contoh ketimpangan sosial. Di sini ada contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang pertama ada perbedaan pendapat antara masyarakat. Lalu akses pendidikan yang tidak merata seperti yang jelaskan, pendidikan di kota dan di desa itu benar-benar kurang. Kayak dari segi fasilitas, kayak di sini kan ada apa sih? Kalau di kampung kan masih pakai cuman pakai dapur, terus dapur. Ya, nah juga kalau di kampung tuh lebih sedikit dari tenaga didiknya gitu. Lalu ada fasilitas kesehatan berbeda. Nah di sini kita bisa lihat dari ketimpangan sosial di kesehatan itu misalnya dari BPJS. Orang-orang yang menggunakan BPJS. Sebelumnya saya pernah saudari atau kakak saya dulu itu pernah sakit terus masuk ke rumah sakit gitu. Nah itu tuh perbedaannya beda banget. Apalagi kalau misalnya di perkotaan di sini tuh lebih memprioritaskan orang-orang yang bayar langsung gitu daripada yang nah kelihatan banget kalau misalnya di sini itu lebih mengutamakan yang bayar lebih dari orang yang menggunakan asuransi gitu. Nah selanjutnya itu pembangunan kota dan desa yang tidak seimbang. Nah ini tuh bisa dilihat dari pembangunan. Kalau di desa lebih banyak kita kalau ketemu sama, kalau di kota kita lebih sering ketemu sama bangunan-bangunan daripada kayak
hutan atau kebun yang luas gitu. Kalau di desa kan lebih adem ya, kalau misalnya bangunannya lebih sedikit, lebih asli juga di sana. Nah, dampak dari contoh ini yang seperti yang sudah dikembangkan tadi, itu ada pengurangan sosial, itu yang pertama, dan juga kemiskinan. Lalu ada di sini tumbuh juga konflik sosial yang bisa terjadi setelah hal tersebut terjadi. Lalu di sini perbedaan sumber daya alam. Perbedaan sumber daya alam ini bisa dilihat dari itu tadi, kayak tumbuh-tumbuhan atau perkebunan yang ada di sini sama di desa itu. Katanya kalau misalnya perbedaan sumber dari SDA itu, kalau perkebunan yang lebih banyak itu sebenarnya lebih maju dibanding yang nggak banyak gitu. Lalu ada perbedaan kualitas pendidikan dari segi fasilitas sama tenaga pendidik. Dan ada faktor ekonominya. Di sini seperti yang saya jelaskan itu adalah di sini kita bilang di sini adalah orang-orang yang tinggal di pelosok atau orang-orang yang jauh dari kota. Misalnya di sana tuh harus pakai lewat jalur laut, darat, gunung. Nah, ini termasuk faktor penyebab dikarenakan kebanyakan yang kita ketahui itu adalah dari, kalau di Indonesia itu lebih, kalau dari struktur sosial masyarakat itu misalnya tadi kayak dari struktur kerjanya, dari misalnya dari atasan ke bawahan. Lalu di sini ada diskusi. Ibu minta beberapa orang buat tulis pertanyaan sesuai sama yang sudah saya jelaskan tadi. Kalian paham dari materi tadi, buat pertanyaan, bukan jawaban ya. Pertanyaan. Ada 5 orang. Ya bagus itu. Satu orang. Pakai kertas kamu. Minta juga air tuh Bu. Cantiknya saja bos. Kemarin hanya 3 bolong ibu. Bu, jangan suka nyuri format Bu. Adisan tak modal nih. Cantika kan cuma bolong Bu, jadi yang ini dia nggak mampu. Satu maju Bu. Tanya kita mau jawab Bu. Ibu udah Bu. Bu aneh Bu presentasi Bu. Paling ecak. Cangkal kok Bu. Sudah mau break Bu. Ini adalah satu program sosial Bu. Kita pakai AI Bu. Bu silakan pakai AI Bu. Pakai Bu. Sila perhatikan ya. Bu Rupin maju Bu. Rupin lagi Bu. Sudah mundur. Ada di depan di kelas kita Bu Alisa. Iya. Alisa kita siapa? Iya. Terus habis itu nanti kita maju satu Bu. Bu saya mau jawab sendiri Bu. Ya Bu, saya tahu kalau jawaban saya Bu. Bu saya tak mau jawab Bu. Maju, dibuat jawab pertanyaannya dan jelaskan sesuai pengetahuan belajar. Ibu jangan bicara. Pertama Sabila. Belum apa? Bu maju tuh Bu. Sama-sama. Saya lihat di sekitar saya yaitu pendidikan untuk orang-orang yang mempunyai ekonomi yang menengah ke atas dengan yang menengah ke bawah. Rata-rata anak-anak yang dari keluarga ekonomi menengah ke bawah itu pendidikannya tidak melanjutkan ke perguruan tinggi atau mereka memilih untuk kerja daripada kuliah karena mereka memikirkan biaya. Dari ekonomi menengah ke atas itu tuh mereka bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, bahkan lebih yang ini. Daeng Bu. Boleh. Bu. Lanjut, yang kelas kedua, Daeng Bu. Kita tidak dapat pelayanan yang baik dari aparat desa, maka itu termasuk ketimpangan sosial. Jadi menurut saya ketimpangan sosial itu tidak dilihat dari sebenarnya banyak sekali, misalnya contohnya yang ini kan sebenarnya ada 2 versi menurut saya. Ada juga sensasi ini yang ketimpangan sosial karena dari aparat desa mungkin tidak pelayanannya tidak merata, tapi tidak semua desa kayak gitu. Tapi ketika
misalnya semua ada kok desa yang benar-benar ada yang pelayanannya bagus dan tidak menyamaratakan itu sama masyarakat. Terima kasih. Siapa lagi yang Yang kita berdua ini bisa mengakibatkan sebuah konflik sosial. Jawabannya tentu bisa, karena kecemburuan sosial itu merupakan salah satu faktor. siapa lagi yang mau? Saya Aisyah boleh? gantian. Saya kesini sangat menjawab pertanyaan apa bentuk ketimpangan yang ada di kota dan di desa. Ketimpangan yang saya lihat di desa dan di kota itu fasilitas, misalnya yang seperti ibu jelaskan tadi, yaitu jalan di kota banyak yang bagus-bagus, jalan di desa jelek-jelek. Masih ada yang mau maju? Maju! Saya bu, Saya mau menjawab pertanyaan dari Adun. Pertanyaannya itu Mengapa di Indonesia perkembangan ekonomi masih menjadi masalah yang paling sering terjadi di Indonesia? Itu karena pendapatan, terus pekerjaan dan pembangunannya itu masih belum merata di daerah sehingga menjadi tantangan sosial ekonomi. Semua di situ masih ada yang maju. Kalau misalnya saya itu terjadi dikarenakan perbedaan yang tidak seimbang dalam masyarakat. Lalu penyebabnya itu ada beragam dan dapat menimbulkan dampak sosial. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga materi ini bisa kita terapkan ya di luar dari sekolah, pendidikan, bisa berguna juga buat kalian. Terima kasih.